Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam leadership. Dalam sore hari ini, saya sebagai host dalam SPPK Talk, Serdik Serli, dan juga didampingi oleh rekan kita, co-host dalam SPPK Talk pada sore hari ini, Serdik Dedi. Dan sebagai narasumber pada SPPK Talk sore ini adalah Serdik Faisal Rahmat SD. Kita akan membahas terkait tentang tugas dan tanggung jawab Puslafor dalam pendidikan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa SPPK ini terdiri dari serdik dari berbagai macam sumber ilmu. Nah, pada sore ini adalah Serdik Faisal Rahmat sebagai bertugas di dalam Puslafor. Mungkin bisa Serdik Dedi. Baik, terima kasih Serdik Serli. Untuk Serdik Faisal, saya ini kurang paham sebenarnya Puslafor itu gunanya apa gitu. Jadi Puslafor itu adalah satu kesatuan di bawah Bareskrim Polri yang bertugas untuk memeriksa TKP dan barang bukti dalam rangka mendukung penyidikan dari penyidik. Jadi di Puslafor itu terbagi menjadi 5 bagian atau 5 bidang, yaitu yang pertama bidang dokumen dan uang palsu forensik, kemudian yang kedua adalah bidang medfor atau balistik metodologi forensik, kemudian bidang kimiofor atau kimia biologi forensik, kemudian bidang narkobafor atau narkotik dan bahan aditif forensik, kemudian yang terakhir bidang fiskomfor, fisika dan komputer forensik. Nah, masing-masing bidangnya terbagi dalam 3 subbid. Jadi semuanya ada 15 subbid. Yang lainnya seperti di Kimiofor itu kami ada subbid bioser, kemudian di subbid toksikologi lingkungan yang kebetulan saya sebagai kasubidnya, kemudian satu lagi subbid kimia yang berfungsi untuk atau bertugas untuk memeriksa pemalsuan produk. Kalau bioser itu memeriksa kesemunuan. Wah, keren juga ya. Berarti kalau kayak yang di film-film itu kayak CSI. Pernah ini kan? Kayak CSI. Waduh, keren banget itu. Kayak ada komputer terus ngecek-ngecek di lab begitu ya Bang ya tugasnya ya. Oke, ya cukup menarik ya tugas di Puslafor ini. Mungkin halayak ramai itu banyak yang belum mengetahui bahwa kita di Polri ini memiliki tugas yang hampir sama kayak CSI. Kira-kira Bang, di dalam olah TKP itu kira-kira tugasnya nih sebagai abang ya, maksudnya sebagai Serdik Faisal Rahmat dalam menjalankan tugasnya itu ngapain aja sih gitu? Nah, tugas kami adalah yang pertama begitu datang ke TKP memastikan bahwa TKP itu status quo. Jadi kita bersama-sama penyidik memastikan bahwa TKP itu status quo. Lalu kami masuk ke TKP itu sama-sama dengan identifikasi dan DVI. Fungsi kita adalah mencari barang bukti di situ, kemudian mencatat barang bukti itu, kemudian menemori dan mempotret barang bukti itu, lalu mengcollecting barang bukti itu. Untuk kemudian nanti kita periksa di laboratorium. Barang bukti yang sudah kita kumpulkan itu kita catat, nanti kita masukkan kantong BB, kemudian kita label ya. Kemudian kita catat di situ nama yang mengambil BB-nya, kemudian tanggalnya, kemudian kita bawa ke laboratorium, kita periksa di laboratorium. Nah, di laboratorium itu nanti BP harus diregister dulu. Bu Serni dan Pak Didi diregister dulu di buku register. Kemudian setelah itu kita foto sebelum dibuka bungkusnya. Habis itu difoto juga setelah dibuka bungkusnya. Lalu BP itu kita preparasi. Nah, seperti teknik blender dan sebagainya. Setelah itu kita maserasi pakai pelarut. Nah, setelah itu BB kita injek di instrumen. Nah, keluarlah hasil, misalnya dia mengandung alkohol BB itu kan, misalnya organ korban yang diduga keracunan miras, gitu kan, dia akan muncul di alat namanya GCFID, itu peak dari puncak dari metanol dan etanol ya. Nah, setelah itu kita tentukan konsentrasinya, lalu kita cocokkan di daftar lethal dosis, dia memang sudah melampaui lethal dosisnya. Nah, setelah itu kita tuangkan di berita acara pemeriksaan. Nah, berita acara pemeriksaan itu kita berikan ke penyidik. Nah, dengan berita acara itu mereka akan melakukan gelar perkara dan dengan alat bukti yang cukup seperti di pasal 184 KUHP itu nanti akan dinaikkan dalam proses penyidikan. Setelah itu mereka akan P21 ke kejaksaan,
Nah, setelah itu nanti akan melanjutkan proses penuntutan di pengadilan dan menjatuhkan vonis. Nah, di situ peran kita adalah sebagai nanti di situ sebagai saksi ahli di pengadilan. Waduh, Bu Sherly kayaknya lengkap sekali. Sherly Faisal menjelaskannya Luar detail biasa, seperti ya. itu. Tapi saya masih belum jelas juga. Kira-kira itu bukti apa yang diambil saat di TKP itu? Seperti misalnya gini, ada kasus miras ya. Ada orang pesta miras oplosan. Nah, ini kita ambil di TKP adalah bekas minuman itu. Kemudian kita kemas di plastik, kantung plastik ya kan. Kemudian masuk ke kantung coklat, kantung pemasaran, kemudian kita label ya. Kita bungkus, kita label, kemudian kita bawa ke laboratorium untuk kita periksa berapa kandungannya di situ. Dari hasil barang bukti yang ditemukan di TKP itu kan berarti kan abang melakukan pengujian kimia ya gitu ya bang ya. Jadi ada kandungan-kandungan apa, terus yang bisa tadi yang abang sampaikan maksudnya ditemukannya kayak ada kandungan alkohol ataupun yang lain-lain, itu berarti melalui proses dari pengecekan secara laboratorium ya bang. Oke, terus dalam pengalaman Sherly Faisal dalam bertugas nih di Puslapor, ada nggak sih pengalaman yang kira-kira itu yang sangat menarik lah gitu, sangat menarik dari kasus-kasus yang banyak ini kan pasti menangani banyak memeriksa kasus-kasus. Nah dari banyak kasus ini yang paling menarik apa tuh bang? Menurut saya paling menarik itu waktu periksa kasusnya Bapak Novel Baswedan itu kan. Jadi beliau itu disiram air keras pada waktu setelah sholat subuh ya. Jadi kita bisa buktikan bahwa itu adalah kandungan air keras. Bekas botolnya itu kebetulan ada tertinggal ya, bekas botol itu. Nah kita cocokkan sama bekas bajunya beliau itu. Jadi cocok dan akhirnya kasus itu akhirnya naik ke penyidikan. Nah, itu bagaimana kalau misalnya ada kejadian misalnya di luar Jakarta, apakah itu Puslapor hanya ada di Jakarta atau ada di wilayah lain seperti itu? Menurut Grand Strategi Polri dan Puslapor harus ada di 34 Polda nantinya. Tapi secara bertahap nanti tiap tahun itu ada sekitar dibangun 1 atau 2 markas Puslapor. Ini kedepannya akan lengkap. Nah, sementara kalau ada misalnya kejadian di Sumut itu ditangani oleh Puslapor Polda Sumut Pak Didi. Sherly. Jadi kita sebetulnya hanya membackup aja. Misalnya mereka nanti nggak mampu meriksa di kasus-kasus keracunan itu menggunakan LCMS kebanyakan kan. Nah itu Puslapor nanti yang akan membantu pemeriksaan. Nanti BB-nya akan dikirim untuk dibawa oleh tugas Puslapor Sumut ke Puslapor untuk. Berarti dari Faisal, jadi ada berapa ini dia membackup daerah terdekat. Misalnya untuk yang wilayah timur di backup sama Polda ini. Jadi pas kejadian di situ dia akan di backup sama Puslapor yang ada di situ. Nah, mungkin ini kira-kira strategi apa dari Puslapor nih untuk kedepannya biar masyarakat lebih mengetahui manfaat daripada Puslapor tersebut. Nah itu dengan cara supaya penyidik itu tahu tugas dan kewenangan Puslapor itu melalui coaching klinik. Jadi kami memang ada semacam program di program kerja kami tiap tahun itu melakukan coaching klinik. Jadi misalnya di Sumut mereka mengadakan coaching klinik di sekitaran wilayah Polda Sumut, di Polda Riau mengadakan wilayah di Polda Riau, dan Puslapor itu membawahi wilayah Metro Jaya, Jawa Barat dan Banten ya kan. Dia kan membawahi melakukan klinik di situ, bagus sekali. Dan kita juga setiap tahun mengadakan ini Pak Didi, pameran seperti di Monas itu kan yang diadakan oleh Mabes Polri. Nah, setiap tahun di HUT Polri itu ada stand-stand seperti itu, stand Bareskrim, masyarakat. Jadi masyarakat bisa datang juga. Nah, ada semacam kita buat stand di situ, nah, ada pemeriksaan DNA dan sebagainya. Bahwa di Puslapor ini lengkap pemeriksaannya seperti itu. Baik, terima kasih, hebat Pak Faisal. Jadi mungkin kita bisa mengambil kesimpulan daripada podcast pada sore hari ini bahwa Puslapor itu sangat dibutuhkan dalam membantu penyidikan maupun penyelidikan. Sehingga pada saat nanti diperlukan suatu sampel pembanding dalam pembuktian itu sangat diperlukan, sehingga syarat kita untuk membuktikan seorang itu bersalah akan secara jelas itu bersalah karena ada bukti daripada Puslapor yang mengikuti daripada
bukti-bukti yang ada. Baik. Baik, kami dari Pokjar 1 undur diri dalam SPPK Talk pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.